Tidak ada yang lebih hancur mendengar kabar bahwa seseorang akan pergi lagi. Safiyah memeluk sang sepupu. Terisak kuat. Wah, kenapa kamu sepesimis ini? Safiyah semakin erat memeluk Marwah. Marwah juga menumpahkan segala resah lewat tangisan di atas bahu Safiyah. Aku sudah merasa kesehatanku memburuk sejak beberapa tahun lalu. Tapi aku ngerasa nggak perlu periksa dan sekarang dokter mengatakan penyakitku sudah sangat parah. Safiyah menggelengkan kepala. Kamu nggak boleh seputus asa ini, wah. Kemana Marwah yang selalu yakin dengan hal terbaik yang Allah takdirkan. Justru karena itu aku ikhlas melepas Mas Yusuf. Dia adalah harta berhargaku. Aku nggak bisa ngelihat dia sedih kalau tahu aku sakit dan sebentar lagi akan mati. Safiyah sulit menatap langit yang kian membiru. Kehilangan suaminya saja sudah melumpuhkan sebagian semangat hidupnya. Apalagi yang satu ini. Oh, Safiyah akan benar-benar hancur. Aku hanya percaya kamu yang sangat mampu untuk membuat Mas Yusuf bahagia. Kamu bisa memberinya keturunan. Dulu sebelum menikah denganku dia juga lebih suka duluan sama kamu, Enggak wah. Kamu harus bahagia sama Mas Yusuf. Kamu pasti bisa punya anak sama Mas Yusuf. Tenang saja, aku akan mencari dokter terbaik untuk mengobati penyakitmu. Marwah sesegukan sambil menggelengkan kepala. Aku kanker ovarium, Safiyah melemahkan genggaman pada punggung Marwah. Nggak ada yang nggak mungkin wah, Allah nggak suka sama orang yang putus asa. Pasti ada jalan keluar. Aku memang sudah nggak mungkin punya anak. Sementara Mas Yusuf butuh keturunan untuk meneruskan perusahaan. Aku nggak mau nyiksa dia dalam pernikahan yang cacat ini. Astagfirullah wah. Nggak baik kamu ngomong seperti itu. Pernikahan itu ibadah seumur hidup. Kamu tahu kan sejarah Sayyidah Aisyah. Istri Rasulullah yang nggak punya anak, tapi mereka tetap saling mencintai. Aku bukan istri Nabi, Sulit untuk menjaga mental tetap waras di zaman sekarang. Orang-orang lebih suka mencari-cari kekurangan seseorang dan dengan sadar menyakiti hatinya. Safiyah memeluk Marwah lagi. Dia tahu betapa sulit disindir mandul oleh orang-orang yang tak tahu cara menggunakan mulutnya dengan benar. Keputusanku tetap bulat, aku akan tetap berpisah dengan Mas Yusuf. Marwah dengan tangan dinginnya menggenggam tangan Safiyah. Tolong aku kabulkan permintaan terakhirku, aku ingin memastikan Mas Yusuf bahagia. Marwah bukan tanpa alasan meminta. Safiyah menikah dengan suaminya. Dia merasakan jika Yusuf masih punya perasaan dengan sepupunya itu. Mengingat dirinya juga dalam keadaan sakit parah, terlalu egois baginya untuk mempertahankan Yusuf. Marwah bahkan rela berlutut di depan Safiyah. Aku mohon Mas Yusuf harus bahagia dengan orang yang tepat. Mas Gil juga sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Sudah saatnya kamu bahagia dengan Mas Yusuf. Sesak sekali Safiyah berada di dalam posisi itu. Walau banyak kumbang yang menjanjikan kebahagiaan, dia konsisten dengan hatinya yang diperuntukkan untuk Gil. Aku nggak maksa kamu kamu pikir-pikir saja dulu. Sambil kamu mengenal Mas Yusuf. Aku bisa mengaransikan bahwa Mas Yusuf adalah suami terbaik dunia dan akhirat. Safiyah masih sulit menerima lelaki manapun. Meski dia sangat berempati dengan Marwah yang sakit parah. Marwah dengan ketegaran hatinya sebagai seorang wanita dan istri. Dia menyingkirkan air mata yang menemaninya selama seminggu terakhir. Bu, Tuan Yusuf sudah datang. Marwah sibuk dengan masakannya yang begitu banyak. Terima kasih, Bi. Saya yang akan menyiapkan semua makanan untuk suami saya.
Yusuf tampak layu dengan tatapan datar. Masalah di kantor begitu kompleks. Sore itu terasa melelehkan baginya. Mas. Marwah muncul dengan mini dress merah dan riasan wajah yang tak biasa. Cantik. Yusuf tak salah memilih pulang ke rumah. Dia selalu dimanjakan oleh istrinya yang cantik dan rasa masakan yang menghibur perut. Kamu cantik sekali hari ini sayang. Yusuf mendekap istrinya. Mengendus aroma bunga segar dari rambut panjang bergelombang sang istri. Ayo, Mas duduk. Aku sudah buatkan banyak makanan untukmu. Mau aku suap? Yusuf segera mengangguk. Dia tahu istrinya punya kesedihan yang selalu membayangi selama 4 tahun terakhir. Mereka belum dikaruniai anak. Sayang. Yusuf meletakkan kepala ke pundak sang istri. Aku sudah bahagia dengan hidup kita berdua saja. Tidak perlu menggantungkan kebahagiaan dari perkataan orang lain. Marwah tersenyum. Buka mulutnya Mas. Yusuf malah mendaratkan bibir di pipi sang istri. Kenapa aku merasa hari ini kecantikan kamu bersinar sekali? Marwah hanya tersenyum tipis. Ayo cepat makan Mas. Aku nggak mau kamu banyak menghabiskan waktu. Waktu stresku di kantor sudah terlalu banyak. Sekarang waktunya aku menghabiskan waktu denganmu. Yusuf semakin bermanja ria dengan istrinya. Memeluk, memainkan rambut sang istri, mencium pipinya berkali-kali. Mas, ayo cepat buka lagi mulutnya. Kamu harus habisin makanan ini. Marwah menggelengkan kepala saat suaminya begitu overdosis manja. Tak ada yang tahu sosok CEO itu bisa seperti bayi yang selalu minta diperhatikan. Aku sudah kenyang. Yusuf tak mau melepaskan pelukan pada istrinya. Mas, ini bakti terakhirku sebagai istri. Suara Marwah jadi lebih sendu. Yusuf menautkan dua alisnya. Umur aku nggak panjang lagi Mas. Kini air mata Marwah berderai-derai. Aku mohon penuhi permintaan terakhirku. Aku mau bercerai dan kamu harus menikah dengan Safiyah. Aku mohon. Yusuf membeku. Aku mohon Mas. Marwah berlutut. Kamu mau aku bahagiakan. Ini adalah permintaan terakhirku. Ini demi kebaikan kamu. Sayang. Yusuf memeluk istrinya. Kamu sakit apa? Kanker ovarium Mas. Ini sudah mendekati stadium akhir. Aku nggak punya banyak waktu lagi di dunia ini. Enggak, kamu akan baik-baik saja. Enggak, Mas. Aku mohon. Kita harus berpisah. Tiba-tiba Marwah kehilangan kendali atas dirinya. Semua yang ia lihat bergoyang dan dia tumbang. Sayang. Yusuf menahan tubuh istrinya yang pingsan secara tiba-tiba. Gil tersenyum penuh dengan binar-binar di matanya. Menatap layar ponsel. Hal itu akan menjadi kado terindah untuk anak-anaknya saat ulang tahun nanti. CEO itu sudah tak sabar untuk datang ke pesta ulang tahun anaknya. Ponselnya berdering kencang di atas meja rias. Ini nomor siapa? Gil mengerutkan dahi karena nomor baru itu meminta untuk panggilan video. Rasa penasaran itu membawa Gil untuk menerima panggilan video. Ayah. Bilal melambaikan tangan. Nak, kamu di mana? Gil menyipitkan mata karena jagoannya seperti berada di lorong serba putih. Bilal lagi di rumah sakit. Ini lagi pinjam HP Nani. Bunda sakit. Bilal menggelengkan kepala. Terus kamu sama Bunda kenapa bisa ada di rumah sakit? Tadi Bilal dengar Tante Marwah mohon-mohon sambil nangis. Tante Marwah minta Om Yusuf menikah sama Bunda. Apa? Dua biji mata Gil hampir terlonjak keluar. Kamu nggak lagi bercandakan nak sama ayah?
Gil yakin tak salah dengar tadi anaknya mengatakan jika Marwah meminta sang suami dan Safia untuk menikah. Iya. Bukannya nikah itu harus tinggal satu rumah kan ya? Terus ayah gimana? Ayah sih nggak mau dekatin bunda. Nak, sekarang kamu ada di rumah sakit mana? Bilal Sarelokia. Untung saja anak 4 tahun itu sudah bisa baca tulis, tidak gaptek. Bilal mengirim lokasi keberadaannya saat ini. Gil yang seharusnya pagi itu pergi ke kantor, tidak jadi. Dia memilih keluarganya demi masa depan. Aku belum mati, sayang. Gil bergegas menelepon Damar untuk menjemputnya dengan helikopter. Gil masih dominan sifat tidak sabarannya. Lagi pula helikopter bisa mendarat di rooftop rumah sakit Daisy. Terdengar suara helikopter yang mendarat tempatnya. Gil keluar dari pintu penthouse. Melipat lengan panjang kemeja hitamnya sampai ke lutut. Tuan, kenapa kita pergi ke rumah sakit? Apa Tuan mau memeriksa keadaan? Gil hanya menampilkan mimik datarnya. Pikiran itu sedang berkecamuk. Bagaimana kalau Safia jatuh cinta dengan Yusuf? Bagaimana jika sang istri minta cerai setelah tahu dirinya masih hidup? Begitu banyak tusukan pertanyaan yang hampir menimbulkan pesimisme dalam diri Gil. Namun, dia tak mau lagi meragukan cinta istrinya. Ayo cepat, berangkat ke sana. Aku harus memastikan satu hal. Gil menggunakan atribut penumpang di helikopter itu. Pemandangan langit biru dan udara segar itu tidak sama sekali mampu menghibur seorang CEO. Dia sudah terlalu banyak melewati ujian cinta bersama Safia. Ya Allah, semoga kali ini semuanya bisa berakhir. Aku ingin bersama dengan keluargaku. Gil mengusap wajahnya sambil memejamkan mata. Helikopter itu tiba di rooftop rumah sakit. Gil turun dengan membawa hati yang masih cemas. Pikiran yang selalu mewanti-wanti akan kemungkinan buruk. Usai Damar mencari informasi tempat Marwah dirawat, Gil hanya ingin mendengar apa yang mereka bicarakan sendiri. Safia memang ada di sana. Dia dengan setia menggenggam tangan Marwah. Wah, kamu nggak bisa seputus asa ini. Yusuf yang sejatinya jarang menangis akhirnya mengeluarkan air mata juga. Dia mengenggam tangan sang istri. Aku tidak akan menikah dengan siapapun. Kamu adalah istriku satu-satunya, wah. Tolong jangan paksa aku. Marwah tersiksa dengan keadaan itu. Enggak, Mas. Ini demi rasa cinta aku ke kamu. Cuma Safia yang bisa bikin kamu bahagia setelah aku nggak ada. Safia menggelengkan kepala. Air matanya membasahi cadar hijau arminya. Aku mohon jangan seperti ini wah, ingat Allah tidak suka hambanya yang gampang putus asa. Aku justru bersyukur karena tahu lebih awal akan kematianku. Aku hanya ingin berfokus menyiapkan bekal ibadah yang banyak untuk kematianku nanti. Yusuf memeluk istrinya. Kamu nggak akan kemana-mana, Humairaku. Marwah terisak saat Yusuf mengatakan kalimat sayangnya seperti yang Rasulullah katakan pada Sayyidah Aisyah. Sayangnya Marwah bukanlah istri Nabi. Namun, dia tahu kisah para Nabi dan Rasul itu bisa dijadikan teladan. Sayangnya, dia cukup sulit dalam menerima keadaannya saat ini. Aku titip Mas Yusuf. Hanya kamu yang aku percaya dan hanya kamu yang bisa membahagiakan Mas Yusuf. Tolong wujudkan permintaan terakhirku ini. Marwah memegang erat tangan Safia. Menikahlah dengan Mas Yusuf. Kalau kamu tidak siap sekarang, kamu bisa memenuhi janjimu untuk menikah nanti setelah aku tiada. Enggak wah. Aku tidak bisa melakukan itu. Karena aku nggak mau bikin Mas Yusuf sakit hati. Aku tidak bisa menggantikan Mas Gil dengan pria manapun. Gil tersenyum di balik pintu itu.
Dia tidak seharusnya mencemaskan jawaban Safia. Ia pergi meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba saja Marwah sesak. Dia memegang dadanya. Sayang, ada apa? Kamu kesakitan. Sebentar. Aku akan panggil ke dokter. Marwah tiba-tiba pingsan. Dia cukup histeris untuk menerima kondisi dirinya yang tak punya banyak waktu lagi. Safia lebih banyak diam selama beberapa hari. Bahkan dia sempat tidak ingin menyiapkan pesta ulang tahun anaknya. Hanya saja Bilal terlalu ngotot untuk merayakan ulang tahun. Jagoan kecil itu beralasan menunggu hadiah besar dari ayahnya. Ya Allah! Safia mengusap wajahnya. Sulit baginya tersenyum lewat mata yang sayu di depan cermin. Aku berbahagia sementara Marwah masih terbaring di rumah sakit. Hembusan nafas berat itu semakin mempersulit keputusannya. Dia selalu ingat keinginan terakhir Marwah yaitu menikahi suaminya. Bunda. Haura datang ke kamar ibunya dengan mengenakan gaun Cinderella warna biru. Lengkap dengan mahkota yang bertengger di atas kepala. Sayang, kamu cantik sekali. Safia memeluk puteri kecilnya dengan mata indah dan hidung bangir mirip ayahnya. Bilal kemana? Lagi nunggu ayah. Safia semakin tersiksa dengan sikap anak-anaknya yang menganggap orang asing itu adalah ayahnya. Dia tak mampu menyimpan debit air mata yang meronta minta keluar dari kelopaknya. Tak tega rasanya Safia marah jika anak-anaknya memanggil pria asing itu ayah. Dia tak mau merusak suasana hati anak kembarnya di hari ulang tahun mereka. Ya sudah, kita ke taman sekarang ya. Nanti keburu malam. Safia mengenakan pakaian yang senada dengan anak-anaknya biru muda dengan mahkota kecil yang bertengger di atas kepala. Tampak dari kejauhan taman yang berhiaskan balon warna biru pink mulai ramai. Suara musik juga dikalahkan oleh suara anak-anak yang berteriak bermain bersama badut. Bunda, ayo ikut Bilal. Jagoan kecil itu menarik tangan ibunya. Sayang, kita mau kemana? Safia terseret oleh anak-anaknya. Deretan anak kecil memberikan setangkai demi setangkai bunga mawar putih untuk Safia. Dia mengerutkan dahi. Bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dua anaknya ikut membantu. Membawakan bunga mawar putih itu menuju gapura berwarna putih. Ini untuk apa sih, nak? Safia berdiri di tengah gapura putih. Pertanyaan selanjutnya adalah sejak kapan gapura indah itu ada taman rumahnya? Kalian mau kemana? Safia menggelengkan kepala karena anak-anaknya berlari bersama teman-temannya. Saat membalik badan sambil membawa bunga mawar putih itu dia mematung. Gil berlutut bak pangeran bertuxedo putih. Memperlihatkan cincin emas permata yang indah. Sayang. Mata indah Safia membesar. Jangan gila ya mas. Aku tidak akan bisa menggantikan suamiku dengan pria manapun. Gil berdiri. Sayang, ini aku suamimu. Pelak. Safia tak tahu kenapa sangat emosional. Dia lelah dengan banyaknya kumbang yang mengakui sebagai suaminya. Kamu adalah orang yang ke-1100 yang mengaku suamiku. Jangan pernah mimpi aku percaya. Safia menunjuk Gil. Pergi dari hidup aku dan anak-anakku. Safia hendak membalik badan, tapi ada ibu mertuanya Giara. Dia adalah Gil, Sa. Dia suamimu. Wajah Gil diubah oleh Gio. Dan ini buktinya. Giara memperlihatkan tes DNA dan beberapa bukti lainnya yang menyatakan pria asing itu adalah Gil.